Tuhan juga memimpin kami, sehingga kami boleh bersama-sama menikmati indahnya kebenaran daripada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu untuk gathering ini dari awal sampai akhir. Tuhan memberkati kami dan kami mohon pertolongan daripada Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, teman-teman seperjuangan di dalam kelompok kecil. Saya menyebut Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sebagai teman saja ya, biar kita bisa secara bersama-sama bermain di dalam icebreaker ini. Senang sekali kita bisa berjumpa di dalam gathering kelompok kecil ini. Meskipun secara virtual, kiranya kita tetap semangat dan bersukacita. Mari kita masuk ke dalam icebreaker. Kali ini kita akan gaming dengan beberapa game. Kita akan main, ada beberapa game yang akan kita mainkan. Yang pertama, sebelum main game ini, saya persilakan kepada teman-teman untuk menulis nama di partisipan sesuai dengan nama masing-masing ya, supaya kita bisa mengenal siapa yang menjadi winner di dalam game ini. Oke, kita masuk dalam game pertama. Game pertama adalah tebak gambar. Aturan mainnya adalah di sini saya akan menyajikan gambar sebagai clue yang melukiskan peristiwa atau keadaan yang pernah dialami atau dekat dengan seorang tokoh Alkitab. Nah, teman-teman bisa menebak tokoh Alkitab itu dan kemudian menuliskan di dalam chat box. Pemenangnya adalah siapa yang tercepat dan yang paling tepat dan benar. Oke. Bisa di next ke CD-nya, ya. Ya, ini sebagai contohnya. Di sini saya menyajikan gambar, ada gambar seorang lelaki tua, lelaki yang menggunakan tongkat untuk membantu ia berjalan. Nah, kalau kita kaitkan dengan tokoh Alkitab, jawabannya adalah Yakub. Ya, Yakub pernah bergulat dengan malaikat Tuhan dan ia terpelecot hingga ia pincang dan mesti menggunakan alat bantu yaitu tongkat untuk berjalan. Oke, sudah paham ya semuanya ya. Kita masuk dalam gambar pertama. Gambar pertama adalah, silakan teman-teman segera menjawab kalau ada yang sudah mengetahuinya. Iya, kita sudah menemukan pemenangnya. Pemenangnya adalah waduh, ini udah panjang sekali ya ini yang chat ya. Pemenangnya adalah Contoh Bernike. Iya, contoh Bernike. Operatornya bisa di ya next. Jawaban yang benar adalah Petrus ya. Petrus seperti dalam nubuat Tuhan, sebelum ayam berkokok 3 kali, ia sudah menyangkal Tuhan. Sebelum ayam berkokok, ia sudah menyangkal Tuhan 3 kali. Ya, selamat kepada contoh Bernike
yang telah memenangkan game yang pertama ini. Kemudian kita lanjut gambar kedua. Ya, silakan yang paling cepat menjawab. Ya, kita sudah menemukan pemenangnya. Jawaban yang benar adalah ya, Yunus ya. Yunus pernah mengingkari panggilan Tuhan untuk ke kota Niniwe, sehingga akhirnya atas penentuan Tuhan ia masuk dimakan oleh di dalam perut ikan yang besar. Pemenangnya adalah Chuan Tausani. Selamat kepada Chuan Tausani. Oke, kita masuk dalam gambar berikutnya, gambar ketiga. Ya, silakan menjawab. Yang memenangkan yang paling cepat dan paling benar adalah Risma ya. Ya, jawabannya adalah Simpson. Ya, Simpson adalah seorang nazir Tuhan dan dia dinubuatkan bahwa kepalanya tidak akan kena pisau cukur ya. Selamat kepada Risma. Oke, kita akan masuk dalam games kedua. Games kedua ini adalah time chaos atau berdasarkan urutan waktu atau kronologis ya. Cara bermainnya di sini setiap pemain bisa menebak urutan waktu berdasarkan gambar-gambar yang disediakan dan pemain bisa menuliskan di dalam chat box siapa yang tercepat dan benar dialah yang menjadi pemenangnya. Oke, kita lihat contohnya di sini saya menyajikan 3 gambar berdasarkan dari kronologis yang tepat. Seharusnya gambar ini memiliki urutan yaitu 1, 3, 2. Jadi cuci tangan dulu, habis itu berdoa baru makan ya. Ya, oke. Semuanya udah paham ya. Kita masuk dalam gambar berikut ini. Ya, di sini ada 3 gambar. Ya. Next. Ya, silakan menjawab. Oke. Next lagi. Jawaban yang benar di sini adalah 3, 2, 1. 2, 3, 1. Ya, di sini. Oh, ternyata Ibu Risma lagi ya yang menjadi pemenang kali ini. Ya, selamat kepada Ibu Risma. Oke, kita lanjut pada games berikutnya. Yang ketiga, yaitu tebak suara. Di sini saya akan menyajikan audio dan sebagai clue-nya, audio ini adalah pemilik suara dari salah seorang partisipan di dalam gathering ini. Oke, siap-siap kita mendengarkan audio berikut. Next. Tuhan
Next. Ya. Jawabannya adalah ini gambar berikut. Kita pasti sudah mengenalnya ya, semuanya udah mengenal, yaitu contoh Venesia. Ada yang menjawab dengan lengkap? Contoh Venesia, Han? Ada? Nggak ada ya? Ada. Siapa ya? Ada, Julianti. Julianti. Oh, selamat kepada Ibu Julianti ya. Ternyata bisa mengenal suara dan mengenal nama pemilik suara dengan lengkap. Oke? Ya, ini adalah game kita yang terakhir. Ya, oke, sampai di sini dari icebreaker kita ini kita bisa mempelajari ya dinamika kelompok kecil ini, bahwa di dalam kelompok kecil ini kita memiliki interaksi yang dinamis dan kuat untuk mencapai tujuan bersama, yaitu pertumbuhan rohani ke arah Kristus. Dan di dalam berinteraksi kita menjumpai pribadi-pribadi yang unik. Ada yang pengetahuan atau pemahaman Alkitabnya lebih mendalam. Kita lihat dari game pertama tadi ya, ada yang mengenal tokoh Alkitab dan bisa menjawab dengan cepat dan tepat. Kemudian ada juga yang memiliki karakter atau temperamen sebagai pemimpin. Orang ini bisa menguasai keadaan dan tahu kondisi kelompok kecilnya, alur dari kelompok kecilnya. Kemudian ada juga yang peka terhadap yang lain, seperti dalam game ketiga ya, audio. Dan di sini kita melihat ada pribadi yang sungguh peka, tahu kebutuhan dan tahu suara dari teman-temannya. Ya, kiranya dengan keunikan ini kita bisa tetap bersatu, kita tetap bertumbuh bersama ke arah Kristus. Oke? Saya ucapkan terima kasih. Kita lanjut pada acara berikutnya. Saya silakan kepada pemimpin acara. Terima kasih untuk Lausulewi yang sudah memimpin games. Hadiahnya bisa diambil dengan siapa ya? Contoh Vene atau Musuh Nathan. Ya, kalau nanti kita sudah onsite mungkin ada hadiah ya, contoh Vene ya. Oke, tetap semangat ya rekan-rekan di dalam kelompok kecil. Kiranya Tuhan boleh memakai hidup kita untuk boleh terus memberitakan Injil Kristus, melayani Tuhan, dan boleh terus memuliakan nama Tuhan. Kita akan angkat pujian Pakai Hidupku Ini dari KPPK 350, ayat pertama dan kedua, kemudian intro dilanjutkan dengan ayat ketiga dan yang keempat. Hidupku ini seluruh roh dan jiwaku, pakai tanganku ini, hatiku digerakkan kasih-Mu. Kakiku ini tiap langkah ikut-Mu, pakai suaraku ini selamanya memuji Kristus Tuhan. Intro. Kiranya kita boleh terus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya, memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan boleh terus memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat bait yang ketiga dan yang keempat. Pakai
mendengarkan kata sambutan dan juga profil pembicara yang nanti akan disampaikan oleh Muse Nathan. Oke, selamat malam, salam semuanya ya, rekan. Kita bersyukur ya di tengah kesibukan Penginjil Teddy bisa hadir bersama-sama dengan kita. Penginjil Teddy adalah seorang hamba Tuhan dan sekaligus gembala sidang ya di Gereja Kristen Kalam Kudus Pekanbaru. Ya, di GKK Pekanbaru sudah terlebih dahulu memulai kelompok kecil ya atau gerakan pemuridan ya daripada kita yang dari GKPJ. Dan bersyukur malam hari ini Contoh Teddy bersedia untuk sharing kepada kita ya bagaimana dinamika kelompok kecil yang dialami ya karena di sana sudah mulai lebih dulu daripada kita ya. Jadi kita perlu banyak belajar bagaimana dinamika yang terjadi ketika pemuridan dilakukan melalui kelompok kecil. Mungkin nanti Penginjil Teddy mungkin lebih lagi boleh memperkenalkan diri bagi kami semua ya. Ya, silakan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Penginjil Teddy ya. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian semuanya. Salam kenal dan juga saya mengucapkan salam untuk setiap muse penginjil ya, setiap senior yang ada yang malam ini jujur saya sangat bersyukur karena dalam pimpinan Tuhan dapat terlink dalam satu keluarga Tuhan di Jambi. Jadi kita sama-sama keluarga, cuma bukan garis darah orang tua tapi garis darah Tuhan Yesus, begitu ya. Jadi kita sangat bersyukur dapat bersekutu bersama-sama. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Teddy Wijaya, warga Huang, istri 1, anak 1 ya. Anak juga baru 1. Masih terus mendoakan begitu, menjadi kerinduan kami bersama-sama. Salah satu yang menjadi visi saya pribadi adalah memuridkan gereja, juga kemudian memuridkan keluarga. Sehingga Gereja Kalam Kudus Pekanbaru bersama dengan saya, teman-teman yang ada di Pekanbaru, sangat memperhatikan keluarga. Begitu. Dan pada hari ini sebelum saya sharing, saya ingin berbagi ucapan syukur. Ketika kami menggumulkan dan Tuhan izinkan punya anak, Tuhan titipkan seorang anak, kemudian sejak saat itu kami berkomit, bukan hanya memuridkan gereja Allah, tapi terutama memuridkan keluarga kami sendiri, terutama saya sebagai imam di dalam keluarga. Sehingga di dalam pimpinan Tuhan, kami terus bergumul untuk anak kami, dan sangat bersyukur tahun lalu di usia ke-5 tahun, satu hari sebelum ulang tahun, kami mengadakan satu perenungan bersama dengan anak kami, Tifa, dan itu menjadi momentum di mana dia menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Jadi kami sangat bersukacita dapat mengambil bagian bersama-sama dalam kehidupan kerohanian daripada anak kami. Karena saya pribadi sebagai seorang ayah, ketika nanti suatu hari, ketika besar nanti dibaptis, saya tidak ingin mendengar bahwa dia mengenal Tuhan karena guru sekolah minggu, karena cuantau, pembina, pemuda, dan yang lainnya. Saya rindu dia dapat menyaksikan bahwa dia mengenal Tuhan dan dibaptis karena papanya. Jadi sangat bersyukur untuk perjalanan pemuridan di dalam keluarga kami, dan saya men-sharingkan ini juga untuk mendorong kita bersama-sama di dalam satu semangat pemuridan. Karena pemuridan itu selalu dimulai dari rumah dan kemudian gereja Tuhan. Begitu ya. Oke, jadi itu ringkas perkenalan dari saya, Bapak Ibu. Saya mau mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu, setelah itu saya akan berbagi sedikit dari pengalaman yang ada ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa dan bersyukur malam ini dapat kembali bertemu. Pertama, kami mengakui bahwa pertemuan kami bukan sebuah kebetulan. Bukan karena kami mengatur waktu, bukan karena kami menyisihkan waktu yang ada, tapi karena kami percaya ada divine appointment dalam pimpinan Allah Roh Kudus menggerakkan kami dalam segala situasi kami malam ini kami dapat bertemu dalam persekutuan ini. Karena kami percaya bahwa Allah akan berbicara bagi setiap kami. Kami akan berjalan dalam jalan tuntunan Allah. Oleh karena itu berikan kami kepekaan
untuk mendengarkan sharing ini, sehingga kami dapat bertumbuh bersama-sama, dapat memetik pelajaran dari sharing ini. Terima kasih untuk waktu-waktu yang ada. Kami percayakan semua ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saya akan sharingkan slide sebentar ya. Oke. Oke, saya sangat berharap Bapak Ibu dapat melihat slide yang ada bisa tampil dengan baik ya. Oke. Bapak Ibu, malam ini saya akan berbagi sharing tentang dinamika kelompok kecil sebagaimana topik yang diberikan kepada saya begitu ya untuk berbagi. Dan saya bersyukur dapat mengambil bagian bersama-sama karena rindu bahwa kita sebagai gereja Tuhan dapat bertumbuh bersama-sama. Malam ini ketika kita bicara tentang dinamika kelompok kecil dan saya akan membawakan berkaitan dengan topik ini Bapak Ibu, maka saya akan mengarahkan kita untuk melihat dari 3 area. Yang pertama saya akan terlebih dahulu memaparkan sedikit latar belakang sehingga Bapak Ibu malam ini dapat memegang, dapat meyakini bahwa apa yang saya sharingkan bukan sekedar sebuah pengalaman yang hanya kemudian cocok dalam konteks gereja tertentu. Tetapi ini by research dan kemudian di dalam berbagai kesempatan kita dapat meneliti dan kemudian juga memperbandingkan serta mensurvei, juga kemudian dapat studi banding dengan beberapa gereja berbasis pemuritan dan salah satunya adalah Covenant Evangelical Free Church, begitu ya. Dengan ada latar belakang ini, maka akan semakin menguatkan bahwa apa yang saya sampaikan bukan sekedar sebuah sharing, bukan hanya sebuah pengalaman. Karena kalau pengalaman yang saya sharingkan, Bapak Ibu dapat pulang dari tempat ini, dari online kita, dan kemudian Bapak Ibu akan dapat berkata, itu konteks Pekanbaru, begitu ya. Oke, jadi apa yang saya sharingkan ini, saya menaruh latar belakang terlebih dahulu. Kedua, saya akan mengajak kita untuk melihat dari berbagai jenis dinamika yang terjadi di dalam kelompok kecil yang ada di Pekanbaru. Saya akan mengajak kita hanya melihat 7. Saya tidak dapat memaparkan terlalu banyak karena waktu, tapi hanya 7. Saya akan berusaha untuk memaparkan agak cepat. Jadi kalau Bapak Ibu merasa saya kecepatan, Bapak Ibu dapat men-stop saja ya. Oke. Nah, setelah itu saya akan memberikan rekomendasi. Rekomendasi bagaimana kelompok kecil itu dapat optimal. Oke, itu 3 area yang akan saya paparkan kepada setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan mengajak kita untuk terlebih dahulu melihat latar belakang yang ada. Karena saya diminta untuk men-sharingkan apa yang terjadi dan dinamika kelompok kecil yang saya gumulkan bersama dengan rekan-rekan di Pekanbaru, maka saya akan memaparkan dari latar belakang Gereja Kalam Kudus Pekanbaru. Jadi perkembangan kelompok kecil di Gereja Kalam Kudus Pekanbaru terjadi dalam 2 fase dalam waktu yang berbeda. Fase pertama dari 2003 Bapak Ibu sampai kemudian 2014. Kurun waktu yang cukup lama, tetapi kelompok kecil tidak bertumbuh karena kelompok kecil hanya menjadi salah satu acara di gereja. Salah satu pilihan dari berbagai jenis agenda spiritual yang ada di gereja. Nah, sehingga ini menjadi pergumulan yang sangat tidak mudah. Kenapa? Karena jemaat difasilitasi untuk memilah-milah spiritual. Kalau saya orang yang terbeban misi, saya ikut doa misi. Kalau saya terbeban doa, saya ikut persekutuan doa, saya nggak ikut komisi. Kalau saya suka bersekutu begitu, memiliki fellowship sama ibu-ibu, saya udah ikut KW, saya nggak ikut yang lain begitu dan selanjutnya. Nah, saya melihat dinamika ini terjadi di cukup banyak konteks gereja dengan berbagai latar denominasi. Dan kemudian Bapak Ibu masuk 2015 ke 2022, kita menggumulkan kemana kelompok kecil ini harus dibawa. Nah, pada saat itu yang kita gumulkan sebenarnya bukan kelompok kecil, tetapi lebih ke apa yang salah dengan gereja. Berjalan puluhan tahun, tiap hari kita membayar untuk pembicara yang baik-baik dari Jawa, pembicara yang wonderful dengan berbagai kemampuan khotbahnya begitu. 1 bulan kita bisa 3 kali, bahkan sampai 4 kali Bapak Ibu. Berarti hampir tiap minggu pembicara dari Jawa. Sepanjang puluhan tahun kita spare dana di sana. Tapi apa yang salah dengan jemaat
Apakah firman Tuhan kurang berkuasa di hari Minggu sehingga tidak bertumbuh? Kenapa kami memiliki lebih banyak jemaat yang suka menjadi consumer dalam hal spirituality? Nah, itu menjadi pergumulan-pergumulan waktu itu gembala sidang kami, Pendeta Noh Monika, bergumul bersama dengan Semu, mengajak kami bergumul bersama-sama bersama majelis. Kami kebingungan dan tidak mendapatkan jawaban dan terus bergumul. Sampai kemudian kami mendapatkan visi pemuritan itu ketika Tuhan mengizinkan kami dapat bertemu dengan Departemen Mandarin. Waktu itu Departemen Mandarin dari Covenant Evangelical Free Church. Nah, pada saat itu masih ingat di tahun 2013 kalau nggak salah atau 14, kami mengadakan IDMC pertama bersama dengan Covenant untuk lokal, untuk menggumulkan. Tetapi dijelaskan panjang lebar di dalam IDMC, kami sangat tidak mengerti. Nah, sehingga dalam konteks ini kami dapat melihat bahwa kelompok kecil kami juga jatuh bangun. Kami mencoba berbagai metode sampai kemudian kembali kepada panggilan dan visi yang Tuhan berikan. Bapak Ibu, sepanjang 2003 sampai 2010, saya yakin kalau kita yang kemudian melakukan penelitian kelompok kecil di Indonesia, kita akan melihat bahwa kelompok kecil ini, Bapak Ibu, terkenal di beberapa kalangan gereja. Begitu ya. Kami di Gereja Kalam Kudus Pekanbaru juga akhirnya bekerja sama, diminta untuk dimentor begitu. Dari kemudian Bapak Ibu kalau seandainya mengetahui Pastor Andy yang menyusun kurikulum saya pengikut Kristus SPK. Ya, kalau yang pernah dengar begitu ya. Nah, latar belakang Gereja Abalov, Gerakan Pria Sejati. Nah, saya bukan sedang mengomongkan tentang gerakan ini, tetapi karena ada kelompok kecil basis yang dibangun di sana, maka kami belajar ke sana. Bapak Ibu, kami berjuang untuk belajar sana, belajar sini, tetapi hasil zero. Kenapa? Karena kelompok kecil hanya salah satu acara di gereja. Kedua, kami juga belajar kemudian Bapak Ibu dari Gereja Obajah. Karena kelompok kecil waktu itu cukup terkenal dan meledak cukup besar. Kemudian kami juga belajar dari GKBJ, begitu, yang kemudian kelompok kecil waktu itu binaan di bawah Pendeta Hengki Setiawan pada zaman-zaman itu juga meledak. Jadi Bapak Ibu, kami berusaha untuk jungkir balik belajar untuk mengantisipasi kenapa kelompok kecil kami melempem, tapi tidak mendapatkan jawaban. Jadi ini pergumulan jangka panjang Bapak Ibu, sampai kemudian ketika bertemu dengan Covenant, kami juga tetap bergumul. Pergi ke Singapura, balik dengan sebuah kebingungan. Tetapi akhirnya di dalam pimpinan Tuhan, dalam tahapan waktu yang ada, pelan-pelan Tuhan izinkan kami mulai merangkai dari visi, masuk ke proses, masuk ke strategi, masuk kepada sistem, masuk kepada value. Akhirnya genap pada 2007, konsep pemuritan di Gereja Kalam Kudus Pekanbaru clear dan jelas. Nah, ini latar belakang kelompok kecil. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kesempatan itu, waktu itu saya sangat bersyukur bersama dengan istri dapat melakukan studi banding sekitar 1 bulan kurang lebih di Covenant untuk secara khusus studi banding berkaitan dengan panggilan pemuritan mereka, research mereka terhadap kelompok kecil dan bagaimana mereka berproses di balik semua itu. Ini menjadi salah satu dasar yang kemudian kami bawa pulang waktu itu untuk menggodok Gereja Kalam Kudus Pekanbaru. Tapi di dalam pergumulan itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kami juga bergumul karena di tahap awal kami mencaplok. Kami memiliki value yang berbeda. Tentunya setiap gereja memiliki value yang berbeda. Tapi waktu itu dengan polosnya kami mencaplok dan tentunya tidak berhasil. Tidak bisa serta-merta kita studi banding lalu mencaplok dan kemudian berhasil. Kami merombak, kami menyesuaikan, kami bergumul dengan banyak hal. Dan kami sangat bersyukur waktu itu para pemimpin Komsel yang bola-balik sistemnya diubah, tetap setia dan tetap komit untuk melanjutkan kelompok kecilnya, meskipun jatuh bangun. Nah, berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam proses itu GKKK Pekanbaru menjadi unit percobaan dalam peralihan gereja tradisional yang berbasis kepada program oriented, kemudian menjadi disciple making church, begitu ya. Kami tidak berani mengakui bahwa kami sudah 100% menjadi disciple making church, begitu, karena DNA itu belum menjadi bagian daripada kehidupan. Nanti generasi berikutnya, DNA itu baru menjadi milik daripada anggota jemaat. Tetapi kami sedang berproses ke sana. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur juga kami bingung dengan berbagai jenis puzzle yang kami temukan dalam proses penyusunan pemuritan, dan kemudian
puzzle-puzzle itu bersyukur dapat dijawab dari berbagai research yang diadakan oleh STT. Waktu itu ada utusan dari Pak Yuzo ya ke gereja kami, mengutus mahasiswanya. Salah satunya adalah Bapak Riko yang ikut menyusun untuk kurikulum ABLE, melakukan research MTH-nya di gereja kami, dan kami sangat bersyukur itu mendapati jawaban daripada puzzle kami. Juga kemudian salah satu program MTH daripada Amanah Agung juga melakukan riset tempat kami, dan yang sangat bersyukur adalah salah satu risetnya yang diadakan oleh penginjil Michael Teng dari Saat, yang kemudian membantu kami untuk menjawab spiritual pathway, ya, discipleship pathway. Nah, itu menolong kami untuk menemukan bagaimana kemudian kami merangkai proses pertumbuhan jemaat dari bayi rohani sampai dewasa rohani. Nah, dengan latar belakang seperti itu, maka saya akan men-sharingkan kelompok kecil, begitu ya, supaya Bapak Ibu memiliki gambaran ini. Nah, dengan latar belakang itulah kemudian lahir istilah cross yang menjadi basic daripada kelompok kecil kami. Cross adalah kelompok kecil berbasis relasi, tetapi juga berbasis kepada 5 value panggilan gereja, dari penyembahan sampai kepada penginjilan. Nah, ini yang menjadi basic daripada kami. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika nanti saya sharingkan tentang kelompok kecil, maka saya ingin menggarisbawahi ada 2 hal yang menjadi priority bagi kita untuk memiliki 7 dinamika itu. Pertama adalah Bapak Ibu berbicara tentang visi. Jadi kelompok kecil harus memiliki visi. Jadi yang saya sharingkan dengan 7 dinamika ini adalah karena 7 dinamika ini bisa terjadi karena memiliki visi. Ya, memiliki visi. Kelompok kecil mau dibawa kemana? Nah, poinnya ada di sana. Kedua adalah berbicara tentang Bapak Ibu priority. Kelompok kecil adalah menjadi satu-satunya kekuatan gereja di dalam pengembalaan dan penginjilan. Maka kemudian 7 dinamika itu dapat dihasilkan. Oke, sebelum saya masuk ke 7 dinamika itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mendorong kita untuk begini. Bapak Ibu, saya adalah satu pribadi yang sangat merindukan gereja-gereja Tuhan dapat bertumbuh dan mengambil komitmen di dalam menjalankan visi pemuridan. Seperti yang Bapak Ibu dapat lihat di belakang layar Bro Nathan ya, Pendeta Nathan, tidak go and make disciple, begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu menjadi kerinduan saya pribadi. Sehingga saya tidak dapat men-sharingkan banyak, tetapi saya menuangkan berbagai pemikiran dan hasil penelitian sederhana yang saya lakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya tuangkan itu di dalam Instagram, Church and Redesign, begitu ya, Church Redesign. Nah, saya mendorong Bapak Ibu untuk dapat follow dan dapat belajar sedikit pengalaman saya dari sana, begitu. Menuangkan sedikit gambaran yang ada, pemikiran saya untuk kemudian meredesain kembali gereja. Bapak Ibu Saudara sekalian dapat lihat di sana karena malam ini saya tidak dapat memaparkan semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin bertanya, izinkan saya bertanya. Pertanyaan saya adalah begini. Ini ditujukan kepada setiap kita masing-masing pribadi lepas pribadi. Sejauh apa Bapak Ibu, teman-teman semua, merasa bergairah pada saat ini mengikuti kelompok kecil? Bapak Ibu dapat menjawab dari angka 1 sampai 10. 1, mati, padam semangatnya, gairahnya hilang. 10, super klimaks untuk gairahnya. 1 sampai 10. Bapak Ibu dapat jawab di kolom chat, tetapi Bapak Ibu sertakan alasannya. Nah, kiranya jawaban sederhana ini juga dapat menolong nanti Bro Nathan bagian kelompok kecil ya, dapat melihat alasan-alasan yang ada. Jadi ini tidak ada salah benarnya, tidak ada berdosanya gitu ya. Wah, saya nggak semangat dalam kelompok kecil. Kadang-kadang itu dinamika terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita untuk tulis di kolom chat dengan kemudian menulis di sana angka berapa. 1 padem semangatnya, 10 paling semangat, spiritnya paling tinggi, paling passionate begitu, dan sertakan koma alasannya. Kenapa begitu ya? Bapak Ibu dapat jawab pendek saja, nggak usah panjang-panjang. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu takut ya.
jawab apa adanya. Saya lagi semangat di Komsel, gitu ya, maka nilainya 10. Oh, saya lagi 5 nih nilainya. Waduh, saya lagi mati nih semangatnya 1. Kenapa? Sibuk. Nah, misalnya begitu. Silakan Bapak Ibu. 6. Waktu dan suasana. Oke. Terima kasih Bu Risma. Ini karena saya tidak mengenal ya, jadi saya simpulkannya Ibu dan Bapak dah, pokoknya begitu ya. Yang lain, Bapak Ibu silakan. 6, karena sibuk. Oke, terima kasih. Bapak Ibu jangan berusaha untuk menjawab netral dengan angka 6 ya. Tidak merah, tidak hijau juga begitu ya. Soalnya kalau jawabannya 10 semua ya, kita bisa langsung tutup dalam doa Bapak Ibu. Enak toh? Tapi kalau jawabannya 1 semua Bapak Ibu, kita perpanjang sesi ini sampai 1 minggu ke depan. Nah. 6, optimis tapi perlu perjuangan. Oke. Terima kasih Bapak Suyoto. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau di games tadi karena dapat hadiah ya katanya ya, jawabnya semangat sekali. Jadi kali ini nggak ada hadiahnya, jadi lempem gitu jawabnya. Saya nggak berani minta hadiahnya sama Bro Nathan soalnya. Ini ada 3 anggota kakak yang menjawab. Apakah kemudian yang lain tidak menjawab karena 1, 2, 3, atau 7? Wah, puji Tuhan. Semangat suka menggali isi Alkitab. Haleluya, puji Tuhan. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau boleh nanti Bro Nathan, karena waktu saya diberikan 40 menit untuk yang menjawab ini karena menunggu lama, ini dikeluarkan dari angka 40-nya ya. Silakan Bapak Ibu. Saya yakin pertanyaan saya nggak susah lah. Cuma untuk jujur aja susah gitu aja ya. Tujuh, karena baru mengenal kakak dan masih dalam tahap belajar. Oke, baik, terima kasih. Anda sangat beruntung dapat mengenal kakak. Satu lagi dah Bapak Ibu, saya tunggu ya. Satu lagi. Saya berharap banyak sih supaya saya tahu latar belakangnya dari keadaan Bapak Ibu seperti apa, begitu ya. Tapi maafkan saya karena pertanyaan saya sangat sulit, begitu. Sepertinya berat sekali ya Bapak Ibu ya. Satu lagi Bapak Ibu, kalau boleh muncul, satu lagi. Nanti hadiahnya dapat dipersiapkan jadi pemimpin kakak. Semangat sih, tapi terpisah jarak dengan AKK-nya. Oke, ini pasti, ini pasti pemimpin kakaknya kayaknya ya. Oke, thank you. Terima kasih untuk jawaban Bapak Ibu begitu ya. Untuk semua kondisi yang ada. Saya ingin mengajak kita untuk melihat Bapak Ibu, terlepas daripada keadaan pada saat ini, kita sedang semangat atau sedang suam kuku begitu, angka 6 gitu ya. Semangat juga kagak, disuruh hadir juga bergumul begitu. Tapi terlepas daripada itu, saya ingin mengajak kita untuk sama-sama melihat 7 dinamika ini. Jadi saya sangat mendorong dan saya ingin meyakinkan Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu sudah berada di dalam konteks dan perjalanan yang tepat dalam konteks pemuritan ya. Oke. 10 karena kakak yang terbaik. Amin. Haleluya. Ini Ibu Patno atau Bapak Patno ya. Puji Tuhan luar biasa. Oke, sip. Mari saya ajak kita lihat satu-satu ya untuk dinamika kelompok kecil Bapak Ibu. Yang pertama adalah strategi yang terbaik. Salah satu dinamika yang muncul dalam kelompok kecil Bapak Ibu yang perlu kita pahami adalah bahwa dinamika kelompok kecil adalah merupakan strategi yang terbaik pada saat ini. Saya mengatakan pada saat ini. Nah, sehingga Bapak Ibu karena kelompok kecil adalah strategi yang paling baik,
maka kemudian kelompok kecil ini dapat benar-benar menjadi satu-satunya kekuatan dan kendaraan Bapak Ibu untuk disciple making. Ada banyak strategi dan sarana dan kendaraan untuk memuridkan. Tapi sampai saat ini Bapak Ibu, kelompok kecil adalah satu-satunya kendaraan yang paling baik. Nah, saya sangat suka dengan satu dinamika yang terjadi dalam konteks ini, dalam kelompok kecil, adalah berbicara tentang all, Bapak Ibu. Kenapa? Karena di dalam kelompok kecil, Bapak Ibu, kita mendapatkan segala sesuatu berkaitan dengan proses dimuridkan, proses melayani, proses menginjili, proses pengembalaan, proses pembinaan, proses persekutuan. Apapun yang Bapak Ibu lihat dalam dinamika gereja besar, semua lengkap ada di dalam kelompok kecil. Nah, itulah salah satu dinamika yang luar biasa yang muncul dari kelompok kecil, bahwa dia menjadi satu-satunya strategi dalam konteks pertumbuhan gereja sampai saat ini yang dapat memfasilitasi semua itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena itu pada saat ini saya ingin mengatakan bahwa Bapak Ibu sudah berada di dalam kendaraan yang tepat. Oke, nah itu yang perlu kita lihat. Jadi sekali lagi, kelompok kecil adalah strategi yang paling baik untuk memuridkan. Dan kemudian follow up lanjutan adalah kelompok kecil adalah strategi terbaik untuk pendewasaan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ketika saya lihat tadi ya beberapa jawaban, saya pada umumnya percaya bahwa seseorang di dalam kelompok kecil melempem karena merasa bosan. Betul ya, salah satu alasannya. Entah kita jujur apa nggak jujur, terkadang merasa bosan. Ya datang, saya udah tahu lah lagu pertamanya gini, nanti habis itu pasti sharing kan, habis itu kan baca Alkitab. Nanti habis baca Alkitab si A pasti akan berdebat itu, dia nggak setuju tuh sama pengkhotbah kemarin tuh, atau kemudian di buku itu ada aja. Terus satu itu akan diam aja kan, saya tahu itu begitu. Yang ini akan pimpin game, saya paling nggak suka games begitu, bikin malu saja dan bla 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 bla, sehingga lama-lama kita merasa bosan. Nanti minggu depan datang sama lagi, minggu depan datang sama lagi, minggu depan datang sama lagi. Bapak Ibu, kalau itu yang terjadi dan kita merasa bosan, maka kemudian kita telah menghilangkan kelompok kecil menjadi strategi yang terbaik, yaitu untuk pendewasaan. Kita menjadikan kelompok kecil adalah pengganti persekutuan besar. Jadi kelompok kecil menjadi salah satu acara, salah satu tempat di mana kita dapat membuat variasi acara. Nah, kalau kelompok kecil konsepnya seperti itu Bapak Ibu, maka kemudian yang kita perlu training kepada pemimpin kelompok kecil bukan menjadi seorang yang pintar menganalisa Alkitab, mengajar Alkitab, menggembala, bukan. Latihlah pemimpin kelompok kecil menjadi pemimpin acara, pembuat acara. Apa sebutannya saya tiba-tiba lupa. Kalau di pernikahan ada orang yang merancang acaranya begitu ya. Apa itu istilahnya Bapak Ibu? Apakah ada yang tahu? WO bukan? Iya, betul. Terima kasih. IO Bapak Ibu ya, event organizer begitu ya. Itu pasti kelompok kecilnya ramai. Pasti seru tuh. Tapi Bapak Ibu masalahnya adalah kelompok kecil bukan menjadi strategi terbaik untuk itu. Kelompok kecil menjadi strategi terbaik untuk mendewasakan. Nah, Bapak Ibu, kalau kemudian kita dapat melihat ini semua akan memunculkan satu dinamika di mana sekali lagi jemaat yang tergabung di dalam kelompok kecil akan mengalami ini, all ini. Dia akan belajar dan didewasakan dalam penginjilan, dalam pelayanan, dalam persekutuan, dalam penyembahan, dalam pengajaran Alkitab, dalam belajar besuk, dalam belajar membaca Alkitab, dalam belajar berdoa, dalam belajar solidaritas, apapun itu Bapak Ibu. Itulah dinamika yang muncul ketika kelompok kecil menjadi sarana untuk disciple making dan pendewasaan. Tapi kalau tujuannya bukan itu Bapak Ibu, maka kemudian kelompok kecil hanya menjadi bagian daripada event organizer. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu merindukan dinamika all ini keluar di dalam kelompok kecil kita, maka kemudian mulai set target disciple making dan pendewasaan menjadi arah daripada kelompok kecil kita. Itu pertama. Berikutnya Bapak Ibu,
Kelompok kecil, salah satu dinamika yang ada, yang bagi saya sangat luar biasa adalah menjadi sarana penjaga pintu belakang. Nah, Bapak Ibu, saya sangat suka dengan dinamika kelompok kecil ini. Saya cukup yakin bahwa standar daripada gereja Injili, terutama gereja Tionghoa Injili, dalam konteks ibadah, karena ibadah ada pertemuan raya, dan semua orang percaya tidak percaya, yang spiritual high maupun spiritual low, yang bergumul, komit tidak komit akan hadir di sana. Biasanya kalau ada orang baru, kita akan di dalam warta akan mengatakan selamat bergabung Bapak Ibu Saudara sekalian, jika tidak punya tempat ibadah selamat bergabung. Saya berkunjung ke beberapa gereja interdenominasi dengan latar belakang Injili Tionghoa, Bapak Ibu, saya mendapati pesan yang sama disampaikan, dan ujung-ujungnya orang yang sama itu hilang aja begitu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu mengapa? Karena pintu depan gereja terbuka lebar, tetapi pintu belakangnya juga terbuka lebar. Kelompok kecil adalah sarana yang sangat efektif untuk menampung itu. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk melihat begini. Ketika kita datang ke gereja, pintu gerbang gereja terbuka lebar, kita masuk untuk beribadah. Disinilah tempat kita beribadah kepada Tuhan Yesus. Tetapi setelah ibadah, orang-orang baru ini akan kemudian hilang saja. Kenapa? Karena pintu belakang gereja juga terbuka lebar. Kelompok kecil adalah sarana yang sangat efektif untuk kemudian menampung mereka, orang-orang baru. Nah, sehingga pemberdayaan kelompok kecil itu harus benar-benar sangat optimal di dalam ibadah. Kelompok kecil bukan terjadi pada hari tertentu di luar ibadah. Kelompok kecil harus paling optimal melayani ketika ibadah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sangat bersyukur ketika mendapati pola ini dan kemudian menerapkan di dalam gereja. Saya mendapati bahwa ketika ada orang baru bergabung begitu ya, maka kemudian langsung diperkenalkan ke kelompok kecil. Hari Senin kelompok kecil follow up dan yang lainnya, Bapak Ibu. Saya mendapati itu menjadi dinamika yang sangat indah. Mereka mendapati ada saudara persekutuan yang mendatangi mereka, yang mendoakan mereka, yang kemudian menampung mereka. Ini menjadi satu hal yang sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sarana lain seperti persekutuan, komisi, kebaktian tidak dapat menjadi wadah untuk menampung orang-orang baru. Kelompok kecil akan menjadi sarana yang sangat efektif. Nah, sehingga Bapak Ibu, orang-orang baru akan merasakan welcome at home hanya melalui kelompok kecil. Nah, itu dinamika yang terjadi kalau kelompok kecil menjadi sarana penjaga pintu belakang gereja. Nah, Bapak Ibu, ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Apa yang kita belajar dari slide 2 ini adalah begini, Bapak Ibu. Kelompok kecil bukan hanya terjadi di hari Selasa, Rabu, atau Kamis di luar jam ibadah. Kelompok kecil justru harus berdiri paling optimal ketika ibadah itu terjadi. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita untuk melihat berikutnya. Dinamika kelompok kecil yang terjadi adalah kesuksesan dalam pemberdayaan jemaat. Bapak Ibu, dalam hal ini saya tidak men-sharingkan tentang pattern, pola, sistem, tapi saya ingin cerita. Gereja Kalam Kudus Pekanbaru adalah gereja yang lahir dengan menjadi gereja yang bergantung penuh kepada hamba Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Dan sepertinya beberapa gereja mengalami hal yang sama. Apa-apa hamba Tuhan, ya. Jadi doa harus hamba Tuhan. Siapa ulang tahun rayakan, doa juga harus hamba Tuhan. Siapa sakit, pembesukan, visitasi, orang yang tidak mau ke gereja, orang baru harus hamba Tuhan. Bapak Ibu, kalau dinamika ini terjadi dan kalau itu yang benar, maka gereja harus kaya raya untuk meng-hire hamba Tuhan. Kalau enggak, Bapak Ibu, kita batasi jumlah jemaat supaya bisa dilayani oleh hamba Tuhan. Tapi masalahnya tidak mungkin. Kalau kita rindu gereja bertumbuh, maka kemudian kebergantungan kepada orang tertentu harus di-cut, Bapak Ibu. Kelompok kecil adalah sarana yang sangat baik. Bapak Ibu, Gereja Kalam Kudus Pekanbaru ada gereja yang sangat bergantung kepada hamba Tuhan. Saya masih ingat ketika saya balik kembali ke Kalam Kudus Pekanbaru. Saya anak sendiri, saya pulang ke gereja. Saya mengenal gereja saya cukup jelas. Saya tahu bagaimana fenomena dinamika yang ada di sana. Jemaat menjadi jemaat yang consumer. Pemimpin tidak ada regenerasi. Leadershipnya itu aja. Siapa yang menjadi majelis zaman saya dulu begitu ya.
waktu masih remaja, maka kemudian itulah yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Mereka juga majelisnya. Bukan menyalahkan orang tersebut, karena mereka setia dan mereka komit membackup. Kenapa? Karena tidak ada pemimpin yang lain. Tetapi kemudian ketika memberdayakan kelompok kecil, Bapak Ibu, secara optimal, memuridkan dan mulai mendewasakan, mulai menaruh perhatian 100% ke dalam kelompok kecil, kami mulai mendapati bahwa kebergantungan itu pelan-pelan bergeser, Bapak Ibu, dari hamba Tuhan kepada pemimpin kelompok kecil. Dan kemudian kami mendapati program di gereja, kami fasilitasi kepada kelompok kecil. Salah satunya adalah gerakan Christmas Carol. Saya masih ingat sangat jelas, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya waktu itu Christmas Carol di gereja kami adalah beberapa majelis bersama hamba Tuhan gitu ya. Kami membesuk setiap jemaat senior ke sana nyanyi, memberikan parcel, begitu memotivasi mereka untuk semangat di dalam Tuhan. Natal sudah tiba. Yes, dapat oleh-oleh begitu ya. Sampai satu Natal saya tiadakan semua itu, saya cut. Karena rata-rata kelompok kecil usia indah kami ada di kelompok kecil. Saya memanggil setiap leader, saya mengadakan conference untuk setiap kelompok kecil, saya mengadakan begini. Pada saat ini, mau nggak kita terima satu tantangan? Tahun ini kita tidak lagi menjadi consumer di dalam gereja. Tapi ada jiwa-jiwa baru di luar yang Tuhan mau pakai. Dan Bapak Ibu, malam ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa Tuhan mau memakai Bapak Ibu semuanya. Christmas Carol pada tahun ini gereja tidak siapkan parcel. Gereja tidak siapkan uang untuk mempersiapkan parcel. Setiap kelompok kecil akan mempersiapkan parcel lalu mulai berdoa. Waktu itu saya masih ingat 2 bulan sebelum Natal. Mulai berdoa. Untuk siapa yang akan dikunjungi mereka belum percaya. Dan Bapak Ibu ketika kunjungi nanti saya akan latih kita bagaimana mengunjungi dalam konteks Christmas Carol bagi mereka yang tidak percaya. Bapak Ibu tidak akan menyanyi lagu-lagu Natal karena mereka tidak ngerti. Tapi Bapak Ibu akan menyanyi satu lagu yang sederhana berkaitan dengan Tuhan peduli sama mereka. Nah, karena kami rata-rata orang Hokkien di sini, maka waktu itu kami mengajak melatih mereka untuk satu lagu sederhana, Chu Hogwa Ping An, Tuhan memberikan saya damai. Cuma satu lagu. Habis itu mereka akan mendoakan dan membacakan Injil, lalu kami bekali di setiap tim dengan kelompok-kelompok penginjilan kami turun semua ke sana. Dan kami mendapatkan satu kegerakan yang luar biasa. Bahwa ketika Christmas Carol ini turun semua, itu pertama kali kami tidak mengunjungi jemaat dalam konteks Christmas Carol. Tapi di Natal itu kami mendapatkan banyak sekali orang baru. Jadi di sana saya langsung memiliki pemikiran Bapak Ibu. Penginjilan bukan terjadi karena pelatihan. Penginjilan terjadi karena seseorang mengalami Tuhan. Dan saya mendapati bahwa karena kelompok kecil kami sedang bergairah, maka mereka ditantang. Mereka akan melakukan apapun, mereka akan belajar apapun untuk melakukan penginjilan, Bapak Ibu. Mereka bahkan mengunjungi orang tua saya, begitu membawa parcel, begitu orang tua saya cerita, mereka begitu senang. Bapak Ibu, itu dinamika yang terjadi ketika kemudian kelompok kecil diberdayakan. Justru kelompok kecil harus diberdayakan. Jangan takut. Hamba Tuhan dan majelis jangan mengambil alih berkat yang seharusnya dimiliki oleh kelompok kecil. Nah, secara pelan-pelan dari tahapan itu kami mendapati visitasi bukan lagi dilakukan oleh tim hamba Tuhan dan majelis, switch ke kelompok kecil. Kami mendapati persekutuan rumah tangga Bapak Ibu karena ada yang pindah rumah dan yang lain. Kami hamba Tuhan bahkan sudah tidak tahu. Kenapa? Karena kelompok kecilnya sudah pimpin sendiri, begitu. Yang ulang tahun Bapak Ibu, kelompok kecilnya sudah pimpin sendiri. Orang sakit, begitu pembesukan orang sakit, kelompok kecil sudah mengcover. Jadi kami tinggal memberikan list database, kami memberikan kepada kelompok kecil. Apa yang dilakukan hamba Tuhan? Ketika kelompok kecil mengatakan saya tidak bisa, maka hamba Tuhan melatih dan mentraining, mementor. Begitu Bapak Ibu, bukan mengambil alih pelayanan. Dengan demikian ketika itu terjadi Bapak Ibu, saya merasakan bahwa tim hamba Tuhan semakin kuat dalam 3 hal. Karena mereka punya waktu. Untuk apa? Merancang bagaimana mereka membina leader dan membina kelompok kecil. Karena merancang itu perlu waktu, ketemu brainstorming bersama. Kedua, doa. Mereka menjadi pasukan yang kuat doa. Kenapa? Karena ini mereka bukan di lapangan, mereka menjadi tim doa yang sangat kuat sekali. Yang berikutnya, firman di mimbar sudah Bapak Ibu kalau nggak salah kita sudah hampir 10 tahun lebih tidak mengizinkan pengkhotbah luar masuk, pengkhotbah dalam yang pimpin sendiri.
Kenapa? Karena kualitas firman naik. Yang memberi makan harus pengkhotbah lokal. Kenapa mereka kualitas firman-nya naik? Karena hamba Tuhan pada saat ini dapat membagi waktu dengan baik untuk mempersiapkan firman yang dipercayakan. Bukan asal-asalan apa adanya saja untuk melewati waktu. Kenapa? Karena pemberdayaan jemaat dalam kelompok kecil, Bapak Ibu. Itu menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Berikutnya, keempat, pengembalaan dan penginjilan. Nah, Bapak Ibu, saya pengen kita bersama-sama berhati-hati di sini. Pertama, pengembalaan. Bapak Ibu, betul kelompok kecil itu salah satu perannya dan fungsinya adalah menggembalakan dalam konteks memelihara, betul ya? Memelihara jemaat, begitu ya. Banyaklah alasan di balik itu supaya tidak hilang, supaya dapat bertumbuh dan yang lain. Bapak Ibu, kita perlu berhati-hati karena saya mendapati bahwa kelompok kecil seringkali beralih menjadi care group. Ada orang bermasalah titipkan ke kelompok kecil. Ada orang yang kemudian bergumul titipkan ke kelompok kecil. Bukan tidak baik, tetapi pola pikir dari pemimpin yang ada di gereja, termasuk pemimpin kelompok kecil itu tempat penitipan, tempat pemeliharaan. Bukan lagi pendewasaan. Nah, sehingga mental yang terbangun adalah mental ingin diperhatikan. Pengembalaan yang tepat adalah pengembalaan yang berbicara tentang memberi makan firman Tuhan. Karena pada umumnya orang berpikir mengembalakan itu artinya kita besukin, atur waktu, besukin ini, besukin itu, begitu pastikan mereka aman, tidak hilang dan yang lainnya. Mereka tidak gereja. Jadi kita hanya menjaga aja Bapak Ibu. Itu peran kelompok kecil. Lama-lama kelompok kecil tidak bergairah. Lemes dia. Kenapa? Karena memelihara orang yang tidak siap bertumbuh, Bapak Ibu, itu menyeret spiritualitas kita menjadi sama dengan mereka. Bukan tidak boleh, kelompok kecil harus memelihara. Tetapi porsinya, Bapak Ibu, jangan sampai kemudian kalah dari konteks pengembalaan yang memberi makan firman Tuhan. Memberi makan firman Tuhan kadang-kadang keras, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kami pernah mendapati bahwa kami punya satu kelompok kecil. Ada satu pemimpin kelompok kecil datang ke saya lalu merasa bersalah. Karena ketika dia memanggil anggotanya. Jadi salah satu anggotanya adalah ketahuan sebelumnya sudah beristri, tetapi sekarang dia punya istri yang berbeda. Katanya sudah bercerai meskipun tidak sesuai hukum. Baru mengenal Tuhan, dibaptis, ikut ke gereja. It's okay, kita proses, kita gembalakan. Tapi masalahnya adalah dia tidak menganggap itu berdosa ketika sampai saat ini dia masih berinteraksi sama mantan istrinya. Ketua daripada kakak ini menegur dengan sangat keras, panggil sampai tidak mengizinkan pelayanan dan yang lainnya. Dengan cara yang baik tentunya. Karena saya kenal pemimpin kakak ini. Tetapi akhirnya membuat dia tidak tahan dan kemudian dia pergi. Pemimpin kakak merasa bersalah. Saya ingin mengatakan, kamu tidak bersalah, kamu sudah melakukan yang benar. Sekarang bahkan kalau dia kembali, kamu tetap perlu tegas. Karena dosa tidak boleh, kita tidak menghakimi. Tapi kita ingin menolong dia selesaikan proses dosanya. Bukankah itu peran kelompok kecil? Begitu. Maka hal yang perlu dia dapatkan adalah mengakui bahwa yang dilakukan itu adalah dosa. Karena saat ini yang dia percayai itu tidak berdosa. Kenapa? Karena Tuhan tidak hukum, bisnisnya baik-baik saja, pola pikirnya begitu Bapak Ibu. Nah sehingga Bapak Ibu, pemimpin kakak ini yang dari awal drop ya, yang saya mau sharingkan keadaan pemimpin kakaknya merasa telah melakukan kesalahan, dia terlalu keras dan yang lain. Saya mengatakan bahwa memberi makan firman Tuhan kepada anggota terkadang perlu keras. Terkadang perlu lembek. Tetapi saat ini yang orang itu butuhkan adalah kebenaran firman. Jadi kamu sudah melakukan dengan benar. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mendapati bahwa akhirnya orang itu tidak hilang. Dia tetap ikut ibadah, tapi tidak terlalu aktif di dalam kelompok kecil. Tetapi bagi saya is okay. Karena pemimpin kakak telah melakukan hal yang benar.
pengembalaan tetap berjalan baik. Nah, Bapak Ibu, yang saya mau masukkan adalah begini. Jangan sampai kita menjadi care group saja. Takut orang hilang, kita turunkan kualitas kelompok kecil. Nggak apa-apa, datang aja. Pokoknya kamu join aja kelompok kecil. Nggak ada waktu, nggak apa-apa. Pokoknya daftar aja dulu begitu. Kami memang seminggu sekali, nanti kamu bolehlah sebulan sekali begitu. Kelompok kecil tuh hahaha, kita sharing, kita curhat kok. Kita main games happy. Jangan turunkan kualitas kelompok kecil. Kalau di tempat kami, Bapak Ibu, saya masih ingat. Ketika ada satu orang dari Kairos datang, pindah ke Pekanbaru karena alasan kesehatan tidak lagi dapat melayani di misi. Ketika datang berkunjung di gereja, dia mengatakan kepada saya, orang baru ya kan saya samperin. Saya sudah keliling gereja, beberapa gereja di Pekanbaru dan sedang memutuskan mau di gereja mana. Terus dia bertanya kepada saya, bolehkah Bapak memberitahu saya kenapa saya harus di kelompok kecil Bapak Ibu? Sehingga saya dapat memutuskan saya mau di gereja mana. Nah Bapak Ibu kalau diberikan jawaban pertanyaan seperti itu, Bapak Ibu jawab apa? Saya mengatakan bahwa kalau Ibu bergabung dengan kelompok kecil kami akan menolong Ibu untuk bertumbuh dari seorang seeker menjadi seorang leader. Karena itu konteks pertumbuhan kami. Sehingga kelompok kecil bukan wadah untuk orang berhai, tetapi orang untuk bertumbuh dengan target spiritual adalah seperti ini. Dalam 4 tahun Bapak Ibu akan dipersiapkan menuju proses itu begitu. Nah, saya sharingkan tentang goal daripada kelompok kecil kami, dan dia tertarik dan kemudian bergabung. Nah, Bapak Ibu, perlu clear dengan tujuan kelompok kecil dan jangan underestimate, jangan menurunkan kualitas kelompok kecil. Kalau kita turunkan kualitas kelompok kecil, yang hadir juga sekualitas itu saja. Oke, berikutnya Bapak Ibu penginjilan. Bapak Ibu, saya akan men-sharingkan penginjilan dalam konteks dinamika kelompok kecil ini dengan 2 kesaksian. Pertama adalah, saya masih ingat ada seorang anak laki-laki tertarik bergabung dengan kelompok kecil. Karena kelompok kecil gabungan, ada cowok, ada cewek, ini konteks yang belum menikah. Dia tertarik sama salah satu rekan kerjanya. Jadi dia ikut ke kelompok kecil. Nah, kelompok kecil kami waktu itu sangat bersyukur ada orang baru datang dan dia beragama Buddha. Dan kemudian kelompok kecil kami, pemimpin kakaknya menolong saya untuk EE di sana, ya, menginjili. Nah, ketika saya EE, karena mereka belum dibekali, ketika saya EE, orang ini menolak. Dia mengatakan, oh saya jelas clear Buddha, nggak perlu. Oke, nggak apa-apa, it's okay. Jadi kami bersantap makan, bersuka cita. Dan setelah selesai, Bapak Ibu, saya pikir orang ini tidak akan datang lagi minggu depan. Rupanya datang, Bapak Ibu. Kami macam-macam kelompok kecil kami, ada yang Buddha, ada yang Islam, gabung begitu ya Bapak Ibu. Dan kami mendapati bahwa lama-kelamaan orang ini akhirnya mulai mencintai kelompok kecil meskipun tetap agama Buddha. Dia tetap ke kelenteng, tetap sembahyang, kalau lagi cengbeng dia nggak ke gereja dan yang lainnya. Sampai kemudian satu hari ketika ada persekutuan, mati lampu Bapak Ibu. Ada beberapa kelompok kecil bersehati mengajak anggota komsel, ayo kita berkumpul, kita berdoa. Di sana dia digerakkan Tuhan. Dia melihat, kenapa orang Kristen mati lampu aja repotin Tuhannya. Malamnya setelah acara selesai, dia nunggu sampai semua orang pulang, nunggu saya. Lalu dia berkata, Ko Teddy, saya sekarang mengerti. Tolong tuntun saya untuk percaya Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mulut bibir belum gerak, Injil belum disebar, tapi dia mengalami kuasa itu. Sederhana Bapak Ibu. Sampai hari ini dia lengket di dalam kelompok kecil itu. Lengket dengan begitu luar biasanya. Bapak Ibu Saudara saya, itu dinamika yang terjadi dalam konteks penginjilan. Jangan berpikir bahwa penginjilan itu serta-merta sebuah pelatihan saya injili dia nggak mau percaya. Tapi ketika dia melihat gaya hidup yang terjadi di kelompok kecil Bapak Ibu, dia menyerah, dia ikut Tuhan. Bapak Ibu, tapi dinamika yang berbeda juga terjadi. Kami pernah memiliki satu kelompok kecil yang akhirnya bubar karena terlalu banyak menginjili. Dimulai dari 3 orang di dalamnya yang memiliki talent, gift, evangelism. Dia punya karunia untuk menginjili. Sehingga dia begitu semangat untuk menginjili dan yang lainnya. Tiap minggu selalu ada 1 orang. Sampai akhirnya di dalam 1 bulan kelompok kecil itu ada sekitar 16 orang Bapak Ibu, orang baru. Luar biasa penjangkauannya. Sampai suatu hari, kelompok kecil itu mulai ribut. Kenapa? Karena salah satu orang yang percaya Tuhan Yesus, dia begitu bersemangat, dia masak untuk 16 orang, waktu itu hujan, nggak ada yang datang. Bapak Ibu, kelompok kecil itu mulai bergesekan, mulai marah, mulai emosi. Orang Kristen ya kayak gitulah. Nah, mulai itu. Kenapa? Karena terlalu banyak bayi rohani. Banyak penginjilan tapi tidak didewasakan. Terlalu banyak bayi rohani. Jadi kelompok kami ada kelompok yang giat melayani, giat penginjilan, tapi bubar Bapak Ibu. Ada.
Dan itu kelompok kecil yang dipimpin oleh gembala sidang kami waktu itu, Pendeta Nomonika. Kami belajar pelajaran yang sangat berharga dari konteks itu. Bapak Ibu, perhatikan, konteks kelompok kecil adalah tentang pendewasaan. Penginjilan adalah efek dari seseorang mengalami Tuhan dewasa sehingga dia memiliki kerinduan itu. Cuma gereja biasanya terbalik. Dia begitu bergairah ketika menjadi bayi rohani. Dia begitu semangat menginjili. Tapi semakin mendalami Alkitab, semakin tidak pernah menginjili. Itu dinamika yang terjadi. Ironis. Bapak Ibu, kelompok kecil adalah jawabannya. Berikutnya Bapak Ibu, komitmen terhadap tubuh, karena waktu saya akan singkat aja. Kelompok kecil adalah satu-satunya bagi Bapak Ibu untuk mendapatkan jemaat yang setia. Sehingga kelompok kecil itu kalau kemudian Bapak Ibu hidup semakin eksklusif, kita nggak bisa menghindari eksklusif dalam kelompok kecil, maka komitmen terhadap tubuh Kristus itu akan semakin terjalin, semakin kuat. Sehingga Bapak Ibu perlu menemukan cara untuk nanti mengalami split cell, begitu istilahnya, atau mengalami sending grup atau apapun istilahnya untuk pecah kelompok, Bapak Ibu perlu menemukan metode. Cuma kelompok kecil akan melahirkan satu komitmen yang eksklusif, yang baik sebenarnya. Kenapa? Karena mereka akan menjadi kelompok kecil yang begitu mencintai gereja, begitu mencintai kelompoknya, begitu mencintai Tuhan untuk bertumbuh. Itu dinamika yang akan muncul ketika kelompok kecil itu berjalan semakin intensional. Cuma gereja perlu menemukan bagaimana solusi untuk split cell, atau pecah grup, atau sending group, atau apapun itu istilahnya Bapak Ibu, gereja perlu menemukan solusi itu. Kelompok kecil, salah satu dinamika muncul di dalamnya adalah menjadi kesempatan untuk praktek. Jemaat akan memiliki kesempatan untuk praktek menjadi worship leader, praktek untuk memimpin doa, dan yang lainnya Bapak Ibu. Itu akan menjadi sarana yang sangat baik. Pelayanan, melayani, memimpin games dan yang lainnya, kita tidak underestimate. Bahkan dia bawa makanan kecil ke dalam kelompok kecil, dia sudah melayani. Bapak Ibu, itu akan melatih anggota-anggota kelompok kecil. Dan itu dinamika yang terjadi di dalamnya. Berikutnya Bapak Ibu, leadership regeneration. Regenerasi terhadap kepemimpinan akan sangat optimal dan bisa terjadi paling optimal di dalam kelompok kecil. Ya, saya pikir ada training-training yang dilakukan di KPJ, jadi saya tidak akan jelaskan secara rinci ini. Bapak Ibu, saya mau menjelaskan, men-sharingkan 3 kelompok yang saya miliki. Saya tidak akan sharingkan kelompok yang orang lain miliki. Ini kelompok yang saya miliki. Kelompok ini adalah kelompok orang-orang yang bertumbuh di dalam Tuhan, komit. Bapak Ibu kalau memperhatikan, kami berdua, saya dan Bapak ini adalah waktu itu percaya Tuhan bersama-sama, dibaptis bersama-sama, bertumbuh bersama-sama. Dan kami adalah mantan-mantan pemuda dulu. Yang setelah menikah, kemudian mereka setelah menikah, kemudian hilang dan yang lainnya. Tapi di dalam kelompok kecil dapat dipersatukan dan bertumbuh sampai kemudian semua punya anak. Dari yang tidak punya anak sampai kemudian punya anak. Kami bertumbuh akhirnya dapat menjangkau dan kemudian mendapatkan leader-leader yang dipersiapkan. Yang saya mau sharingkan adalah begini. Kalau dulu, kelompok kecil kami adalah kelompok kecil yang mengesampingkan anak-anak kami. Kenapa? Karena kami menganggap anak-anak kecil itu mengganggu. Ini papa mama lagi mau sharing. Jadi kami titipkan dan yang lainnya. Pakai berbagai metode. Sampai akhirnya kami komit. Ketika kami kelompok kecil, anak-anak kami ikut. Ketika kami mulai menggumulkan dalam kelompok kecil kami, panggilan Tuhan bagi kami sebagai imam dalam keluarga, bagi anak-anak kami. Satu-satunya sarana bagi anak kami mengalami fellowship, melihat papa mamanya berdoa, memimpin doa, mimpin firman Tuhan, sharing, topang tangan berdoa adalah cuma di kelompok kecil. Sejak saat itu kami tidak pisahkan. Mereka bergabung bersama dengan kami, sehingga anak-anak kami sekarang punya kebiasaan begini. Papi, mami, kapan lagi kita cross? Begitu. Kelompok kecil kami namanya cross ya. Bayangkan Bapak Ibu, anak-anak kami rata-rata umurnya di bawah 5 tahun. Dia hidup sampai belasan tahun kemudian, dengan ini sebagai gaya hidupnya. Ketika nanti dewasa, Bapak Ibu, mereka tidak akan tahan kalau tidak punya kelompok kecil. Itu yang saya maksud dengan menanamkan DNA baru pemuritan di dalam generasi muda. Jangan dipisahkan. Sehingga saat ini Bapak Ibu, ini menjadi satu kelompok yang sangat luar biasa bagi kami untuk bertumbuh bersama-sama dan komit. Kami berdiri, wanita ini, ibu ini menjadi regenerasi penerjemah. Wanita yang satu ini lagi diregenerasi untuk kemudian menjadi konselor awam, begitu mereka komitkan diri untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai kemudian ada satu waktu, ini menjadi kebiasaan kami,
Kelompok kecil kami dalam 1 tahun 1 kali, kami selalu mengadakan retreat sendiri. Jadi kelompok kecil kami tidak menunggu retreat gereja, kami ada retreat sendiri. Dan retreat itu dipimpin oleh pemimpin kelompok kecil. Kami tidak perlu menunggu untuk retreat gereja. Jadi kami retreat bersama-sama. Ini waktu itu retreat di Pulau Rupat di Dumai. Kami mengadakan ibadah sendiri, kami bersekutu doa, mengadakan acara-acara dan retreat bersama-sama. Ini menambah keintiman kami begitu, dan semakin memproses kami untuk dewasa di dalam Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk ini. Bapak Ibu, di dalam proses pertumbuhan itu kami mendapati 2 tahun lalu sampai tahun lalu ada pasutri-pasutri muda yang muncul dibaptis dan mulai menikah. Sehingga Bapak Ibu, kami mulai membina mereka. Nah, karena kelompok kecil saya ini belum siap memimpin, maka kemudian 2 tahun yang lalu saya bersama istri memimpin mereka, ya, memimpin mereka, mempersiapkan mereka, dan ke depan akan dipimpin oleh bapak yang ini. Jadi kami mempersiapkan begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kami mengalami memfasilitasi estafet kepemimpinan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kami sangat bersyukur kelompok kecil menjadi wadah yang sangat banyak sekali untuk menampung orang baru, Bapak Ibu. Dan mereka adalah orang-orang baru yang kami tampung, dan kami menantang mereka kenapa mereka harus bergabung dengan kelompok kecil. Kami tidak underestimate tujuan kelompok kecil kami berikan tantangan, Bapak Ibu, dan mereka meresponi kenapa? Karena mereka mendapati itu penting. Nah, itu menjadi kelompok kecil kami, yang kemudian ke depan, yang kami persiapkan khusus untuk kemudian diregenerasi kepada pemimpin yang satu. Jadi kami mempersiapkan. Berikutnya Bapak Ibu, kami tim hamba Tuhan juga kemudian memiliki kelompok kecil bersama-sama begitu ya. Kami sangat bersyukur. Tahap awal di dalam grup kami bersama-sama yang kami kejar adalah keotentikan. Saya cuma ingin menceritakan sederhana. Ketika kemudian kita ke gereja, hamba Tuhan ke gereja, di rumah sedang bertengkar sama istri, ke gereja begitu ya ketemu jemaat. Ketika kemudian disamperin jemaat, gimana kabarnya Cuanto, gimana kabarnya Muse? Oh baik, puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu, kalau dinamika itu yang terjadi, kita banyak pakai topeng. Kelompok kecil tidak akan bisa berhasil kalau semua hamba Tuhan pakai topeng. Itu prinsip kami. Sehingga semua hamba Tuhan, mulai dari kelompok kecil, bersatu, belajar tentang masalah otentik dan no judgment. Itu proyek kami. Nah, sehingga Bapak Ibu kami menerima kelemahan diri teman-teman sharing. Saya sudah tidak bergairah sharing saat teduh dan yang lainnya. Kami bergumul begitu. Jadi kami belajar banyak hal dalam kelompok kami. Dan kami menerapkan itu sehingga leader-leader dalam konteks pimpinan kami akhirnya tidak menghakimi. Saya pernah punya satu pengalaman bersama dengan istri. Ketika kami bergumul, bertengkar, begitu ya, saya tidak bisa khotbah dalam kondisi seperti itu. Bapak Ibu, saya sharing ini bukan mengatakan bahwa saya baik, tapi saya bergumul dalam keberdosaan saya. Sehingga ketika ke gereja, begitu ya, waktu itu saya masih ingat saya khotbah, istri WL. Tetapi bersyukur karena tim leader kami kuat dan kami menghidupi keotentikan itu. Tim-tim worship kami datang dan mengatakan kepada istri saya bahwa kamu nggak usah naik, saya yang naik, kami backup. Kemudian pendeta Hadi datang kepada saya menepuk, Ted, kamu nggak usah khawatir, saya akan naik khotbah. Dia mendoakan saya di sana. Itu terjadi tengah-tengah ibadah Natal, Bapak Ibu, bukan ibadah biasa. Saya tidak mengatakan bahwa saya baik, saya dan istri bergumul banyak hal. Dan itu dinamika wajar dalam kekeluargaan. Tapi masalahnya adalah apakah saya akan menjadi seseorang yang tidak otentik ketika ke gereja, pakai topeng supaya majelis dan jemaat selalu melihat hamba Tuhan saya perfect dan sempurna kok. Kalau mau ikut Tuhan harus seperti itu, tidak boleh jatuh. Bagaimana melatih value seperti itu kelompok kecil? Mulai dari grup hamba Tuhan, Bapak Ibu. Saya sangat bersyukur. Saya pernah sharing ke teman-teman bahwa saya marah, saya sangat marah. Saya tidak puas dengan kepemimpinan saya. Bahkan saya menyerah, mau mengundurkan diri, dan yang lainnya Bapak Ibu pernah, dan mereka tahu semua, dan mereka yang mengencourage, jangan give up, ayo kita berjuang bersama-sama. Bapak Ibu, kalau hamba Tuhan tidak mengalami kemuridan itu, bagaimana dapat memuridkan? Mulai dari kelompok kecil. Nah, itu adalah dinamika-dinamika yang terjadi. Nah, Bapak Ibu, penutupnya, maaf karena saya berusaha untuk cepat, saya memberikan rekomendasi untuk dapat mengalami 7 dinamika itu. Adalah begini, pertama Bapak Ibu. Kelompok kecil itu adalah kendaraan Bapak Ibu.
Kelompok kecil itu adalah sebuah mobil. Selama kelompok kecil itu tidak tahu mau kemana, maka kelompok kecil itu akan lempem, orang tidak akan semangat, dia akan putar-putar di tempat. Seperti Bapak Ibu buka Google Maps di mobil tapi tidak tahu go to where. Jadi kelompok kecil ada sebuah kendaraan. Sangat bergantung kepada pemimpin kakaknya yang kendarai, akan smooth atau loncat-loncat bagaimana dia mengerem dan yang lainnya, dan anggotanya ikut. Tetapi anggotanya itu perlu percaya kepada pemimpin kakaknya untuk tahu mau dibawa kemana. Nah, tujuannya Bapak Ibu Saudara sekalian, itu adalah disebut dengan visi. Jadi kelompok kecil adalah sarana untuk menuju ke visi itu. Nah, kalau misi yang Tuhan berikan adalah Matius 28, 19-20, gereja perlu mengeset visi pemuritan itu sendiri. Nah, saya mendengar dari Muse Nathan yang mengatakan bahwa GKPJ juga bergumul, kita mau menjadi gereja pemuritan, kita mau memuridkan begitu. Itulah visi. Maka kelompok kecil akan dibawa ke sana. Jangan lupa, kelompok kecil itu sarananya, kendaraannya. Jadi kelompok kecil bukan wadah untuk memfasilitasi kita berhappy ria, hahaha, hihi, curhat sana, curhat sini, sharing dosa, bla bla bla. Nanti minggu depan, tahun depan lakukan hal yang sama. Bukan. Tetapi untuk goal ke sini. Nah, Bapak Ibu, kelompok kecil tidak akan bisa ke sana tanpa Google Maps, tanpa jalan. Maka harus ada jalan, Bapak Ibu. Gereja perlu mengeset jalan itu. Itulah discipleship pathway. Lewati mana dulu tahapannya? Kemana dulu? Dari mana kemana dulu? Belok kemana? Itulah discipleship pathway. Dari bayi rohani kepada dewasa rohani. Sehingga ketika dibawa sana, dia menjadi dewasa rohani, maka kemudian dia akan dibina dan diberikan satu mobil baru, Bapak Ibu, untuk membawa orang-orang baru berikutnya kepada visi yang sama. Jadi gereja membutuhkan sarana, kelompok kecil membutuhkan visi, dan membutuhkan discipleship pathway, alur pertumbuhan spiritualitas. Gereja perlu merancang proses pertumbuhan itu. Ketika kita khotbahkan terus-menerus tentang pertumbuhan, anak SD gampang. Bertumbuh kemana? Ke SMP, SMP ke SMA. Kalau dalam hal spiritual, Bapak Ibu, kita sudah dengarkan khotbah tentang bertumbuh berapa lama, berapa puluh tahun. Tapi benarkah kita bisa mengeset, saya bertumbuh sudah kemana? Saya sekarang di level mana? Gereja perlu mengeset itu. Itulah yang disebut dengan discipleship pathway. Nah, gereja perlu mengkonsepkan itu. Sehingga kelompok kecil ada memiliki jalan untuk kesananya. Nah, ini menjadi hal yang perlu diperhatikan untuk menuju ke 7 rekomendasi yang tadi, 7 dinamika yang terjadi di dalam kelompok kecil itu untuk mengalami itu. Oke, thank you. Maaf ya, saya agak cepat karena mengejar waktu yang diberikan. Thank you. Oke, sampai di sini saya berikan kembalikan kepada Muse Nathan ya. Oke, rekan. Kita akan foto bersama ya. Silakan. Terima kasih untuk Setelah foto bersama kita boleh tanya jawab sama contoh Teddy ya, atau Pak Teddy. Boleh dibuka kamera, silakan dipimpin. Terima kasih untuk contoh Teddy atas sharing dari firman Tuhan mengenai dinamika kelompok kecil. Kiranya kita bisa belajar banyak dari kelompok kecil yang sudah di-sharingkan itu dan boleh bermanfaat bagi kita semua, khususnya yang ada di gereja kita. Baiklah, kita akan masuk kepada session foto bersama. Kita minta semua untuk membuka kameranya. Ya, dimohon kerjasama ya dari rekan-rekan semua untuk membuka kamera karena ini adalah momen yang spesial ya, kita bisa bersama-sama di dalam gathering kakak ini. Apakah semua sudah siap? Ya, kita akan mulai slide yang pertama, berikan senyuman yang paling indah dan paling manis ya, paling bagus gitu. Slide pertama. Oke, slide kedua. Slide yang ketiga. Slide yang keempat.
Oh ya, berarti semua sudah ya? Ya, terima kasih untuk kerjasamanya ya, udah bisa membuka kameranya sehingga kita bisa berfoto bersama. Berikutnya kita akan masuk kepada sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Pendeta Nathan. Silakan. Oke, thank you. Lida, thank you ya. Banyak hal yang sudah kita dengar ya. Dinamika yang sudah pernah dialami oleh Pak Teddy ya ketika memimpin kelompok kecil di Pekanbaru. Pikir mungkin kita juga akan melaluinya atau kita sedang melaluinya juga nih. Ya. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan ya. Silakan bisa tanya langsung atau melalui chat juga boleh. Mungkin dari saya dulu lah untuk pemanasan. Saya dengan Pak Teddy ini kalau di WA panggil bro nih. Karena di tempat saya nggak ada yang panggil saya cuantau, saya merasa aman. Iya. Pak Teddy, mungkin saya mau nanyakan begini. Apa sih yang membuat kegairahan itu ada untuk selalu aktif atau bertumbuh dalam kelompok kecil? Ya. Oke, ada dua hal yang menjadi kunci utama. Pertama adalah kelompok kecil itu mandul atau tidak mandul. Pada umumnya kelompok kecil yang tidak menjangkau jiwa mandul, itu pasti akan melempem, otomatis. Semakin lama dia bertahan dengan kemandulan, dia akan mati. Makanya Bapak Ibu, saya pribadi lebih suka sebenarnya bukan menyebut kelompok kecil, tapi cell group begitu ya. Kenapa? Karena memang organisme kita tuh organ tubuh Kristus. Nah, dalam konteks itu Bapak Ibu, penginjilan menjadi satu hal kunci inti. Kalau dalam konteks Pekanbaru, Bapak Ibu, kami menggunakan sistem dari seorang penulis kelompok kecil, buku tentang kelompok kecil, Carl George begitu ya. Buku yang sudah sangat lama begitu, tetapi itu menjadi puzzle yang kami dipertemukan oleh penginjil Michael Teng dari saat kami mendapatkan dinamika tentang konsep kursi kosong dalam konteks penginjilan. Nah, bersyukur mendapati itu. Kami mendapati bahwa memang kita tidak bisa memenuhi dengan bayi rohani, perlu didewasakan, tetapi kalau mandul, tidak ada penginjilan, tidak ada jiwa baru, maka otomatis gairah itu akan hilang. Karena otomatis itu passion anak Tuhan, itu ada di dalam hati, itu nggak bisa dihilangkan. Kedua, pemimpin. Kalau pemimpin tidak dimentor oleh hamba Tuhan, tidak dikejar oleh hamba Tuhan, tidak menjadi bagian daripada kehidupan hamba Tuhan, maka pemimpin melempem, anggota melempem. Patokannya di pemimpin. Oleh karena itu, Bapak Ibu, tugas saya adalah mengontrol setiap program yang ada, jangan sampai kemudian setiap hamba Tuhan yang ada tidak memiliki waktu 60% untuk kelompok kecil. Jangan sampai 60% untuk program, 40% hanya untuk kelompok kecil, nggak bisa. Dia perlu waktu 60% dari total waktu yang dimiliki oleh setiap hamba Tuhan yang ada, terlepas daripada dia memimpin sekolah minggu atau yang lainnya, untuk mementor leader. Hidup bersama-sama dengan leader. Mengarahkan leader. Menuntun leader. Mendoakan leader dan keluarganya. Bahkan retreat bersama-sama dengan leader. Itu menjadi dua kunci utama yang saya pegang sampai hari ini. Bukan acara, saya pernah terjebak di acara. Tidak menghasilkan apa-apa. Begitu kira-kira yang bisa saya jawab. Mungkin banyak jawaban lain, tapi yang saya tekankan selalu dua hal itu. Thank you. Pak Teddy, tadi kan ada dikatakan pemimpin itu kunci dan bagaimana hamba Tuhan itu hidup dengan leader ya, dengan para pemimpin kelompok kecil. Mungkin bisa berikan contoh nggak supaya di PKK sini juga bisa melihat bagaimana contoh hidup bersama dengan AKK-nya, pemimpin dengan AKK-nya. Ya. Biasanya pemimpin awam atau mungkin sebagian rohaniawan memiliki konsep bahwa ketika dia aktif, seseorang aktif melayani, memimpin, berarti kemungkinan besar spiritualnya dalam keadaan oke. Ketika dia tidak memimpin dengan baik, tidak punya gairah itu, spiritualnya berada dalam kondisi tidak oke. Nah, saya sangat memegang perkataan dari Ibu Ramiati yang pernah mengajari saya tentang konsep spiritual. Kita itu bukan bertumbuh terus seperti ini, tapi kita mengalami dinamika seperti ini. Begitu ya, terkadang naik turun, dan itu terjadi.
Nah, itulah kenapa hamba Tuhan perlu terlink terus-menerus dengan leader ketika berada di sini. Caranya bagaimana? Satu poin utama adalah Bible, Alkitab. Saya berikan contoh sederhana. 2 orang murid Kristus yang sudah patah semangat, yang menuju ke Emmaus, mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, tapi tidak mengenal Tuhan mereka. Di sepanjang jalan itu Tuhan Yesus memperkenalkan perjanjian lama sampai ke Mazmur yang menceritakan tentang dirinya. Kuncinya di sana. Mereka merasakan bergairah dan berapi-api. Poinnya ada di sana Bapak Ibu. Kenapa? Firman Tuhan. Jadi kami di sini sangat memegang erat. Hanya Alkitab yang bisa memulihkan spiritual seseorang. Bukan kemampuan motivasi berbicara dan yang lainnya. Bukan. Bahkan ketika Tuhan Yesus pergi, 2 orang itu bergumul dan kemudian berkata bahwa mereka berapi-api. Yang sebelumnya padam karena sang guru telah mati disalib, tapi kembali bergairah. Poinnya itu ada di sana. Karena Tuhan Yesus men-sharingkan perjanjian lama, menceritakan tentang dia. Dan itu adalah Alkitab. Sehingga konsep mentoring kami adalah bagaimana kami berbagi firman kepada leader. Ketika kami bertemu dengan leader, yang kami ungkit adalah belajar Alkitab. Kami bukan PA, bukan. Tapi kami berbagi perjalanan hidup kami melalui Alkitab. Ketika kami melihat tentang Alkitab, topiknya seperti ini, bagaimana hidup kita berkaitan dengan ini? Oh, saya bergumul, kami topang tangan, kami doakan, kami support bersama-sama. Kedua, tidak ada judgment. Tidak ada penghakiman sama sekali. Bahkan ketika leader mengatakan saya give up untuk memimpin, it's okay. Kami terus mendorong, kami pick up, kami memberikan kesempatan untuk refreshing, dan hidup bersama-sama. Saya mengajak leader-leader yang di bawah saya untuk hidup bersama-sama saya. Mereka tahu keluarga saya selalu mengundang ke rumah. Kami makan bersama-sama. Sometimes kadang-kadang bukan tentang topik tertentu yang kami bahas, tapi relasinya dibangun. Relasi yang dibangun menghasilkan keautentikan, keberanian untuk mengungkapkan jati diri mereka. Semakin kami mengenal, kami semakin tahu harus mengarahkan mereka seperti apa. Hidup bersama-sama. Exactly meniru Tuhan Yesus sih, bukan sesuatu yang baru. Tuhan Yesus juga mengajak hidup bersama-sama. Terkadang menegur, terkadang mereka kebingungan, terkadang makan bersama. Bapak Ibu, itu yang kami lakukan. Retreat bersama-sama, kami pergi bersama dengan anak-anak yang leader yang di bawah saya. Intinya hidup bersama-sama, tapi Alkitab selalu ada untuk kami. Kami tidak mau pakai kemampuan hamba Tuhan untuk berbicara, karena nggak semua hamba Tuhan punya kemampuan itu memotivasi, ayo kamu courage begitu ya. Jadi kayak one on one punya kemampuan itu, kami terbatas. Kami orang sederhana di sini. Alkitab yang berkuasa yang akan berbicara. Kami sharingkan itu. Dan kami dapati, seringkali justru firman Tuhan yang kembali membuat mereka bergairah. Dan kembali naik. Sometimes butuh waktu. Tetapi selalu firman Tuhan yang membawa mereka untuk naik. Jadi bukan sebuah metode tertentu, cara tertentu. Kami hanya meniru apa yang Tuhan Yesus lakukan. Mereka hidup bersama-sama kami. Kira-kira seperti itu, Musa Nathan. Ya, thank you. Ya, sampai Sorry. silakan ya. Sorry. Ya, silakan. Kenapa? Karena saya pernah 2 tahun jatuh di sistem. Saya orang sistemik, saya merangkai sistem. Tapi saya mendapati sistem tidak melahirkan orang yang melahirkan orang. Itu membawa saya benar-benar bertobat untuk melihat pemuritan. Sistem penting, sangat penting. Tetapi boundingnya harus relation. Itulah kenapa prinsip yang dibangun dari hamba Tuhan dengan setiap leader adalah bounding relation. Relation itu perlu bounding begitu. Semakin kuat begitu, akan semakin bergairah. Itu udah so pasti. Bergairah itu kadang-kadang bukan tidak ada masalah, beda ya. Tapi kadang-kadang kami bergumul dengan perjuangan kami. Tapi kami menangis bersama-sama, hidup bersama-sama, kami tidak lari dari Tuhan. Nah itu, gairah itu, bukan tentang gak ada masalah. Semangat itu, spirit itu. Bukan tentang sistem, tapi tentang relation. Hamba Tuhan harus siap membuka diri. Kira-kira seperti itu. Thank you, Pak Teddy. Saya berikan kesempatan ya untuk rekan-rekan yang lain. Boleh menanyakan atau dari apa yang disampaikan ada yang mau diperjelas, silakan juga ya.
Silakan boleh langsung saja kalau mau langsung buka mikrofonnya atau mau di chat juga boleh. Belum ada ya di chat ya. Pak Patno ya. Pak Patno silakan Pak Patno. Baik, selamat malam Pak Teddy. Selamat malam. Saya Patno. Saya mau menanyakan, karena kan di dalam kelompok kecil ini kan mengenai relasi kan juga salah satu faktor yang sangat penting. Ya, tetapi relasi kita menekankan pada relasi. Pertanyaan saya adalah relasi ini mau sampai seberapa lama? Dan relasi itu pun relasinya seperti apa? Kalau kita karena kami mengalami itu, kalau relasi itu terus ditekankan, orang yang di dunia pun mereka kan berelasi juga, bahkan mereka lebih akrab seperti itu, ya kan? Lalu relasi yang sesungguhnya di dalam kelompok kecil itu yang benar, yang baik, yang benar seperti apa relasinya? Jadi jangan kita juga tidak terjebak kepada relasi pada ujungnya kita tidak bertumbuh seperti itu. Oke. Bertumbuh baik itu aja, Pak. Thank you, pertanyaan yang sangat baik ya. Saya akan mencoba menggambarkannya untuk mempermudah kita. Bapak Ibu, kekristenan lahir dengan pemahaman bahwa God is love. Love is not a system. Love itu relation. Sehingga relation adalah ultimate daripada perjalanan anak Tuhan di dalam bersekutu. Makanya kenapa namanya fellowship. Kenapa Allah Tritunggal? Karena fellowship. Karena kasih tidak berpisah kepada satu pribadi. Kasih harus lebih dari satu pribadi. Kasih pribadi, kalau satu pribadi itu cuma kasih yang egois, self-centris. Konsep itu harus diterapkan di dalam kelompok kecil, tetapi batasannya oleh gereja masing-masing. Contoh kalau konteks gereja kami, misalnya saya Teddy, saya memimpin kelompok kecil, ada satu. Ini ada pemimpinnya, ini ada anak-anaknya. Nah, kami memiliki bonding relasi yang cukup kuat, ya. Tetapi kelompok kecil itu perlu tetap memahami bahwa panggilan mereka adalah untuk memuridkan, itu penting. Sehingga kami ada konsep kursi kosong di sana, di mana kami selalu mendoakan untuk kursi kosong. Jadi kalau kami ada 7 anggota, kursi selalu 8. Begitu. Jadi relation kami tidak boleh sampai mengganggu panggilan penginjilan. Nah, ketika kemudian terjadi pembesaran di dalam kelompok kecil kami, sudah cukup waktu untuk kemudian melahirkan kelompok kecil yang lain, kami menggunakan metode sending group, metode missionary. Jadi yang dipecah bukan kelompok kecilnya, tapi pemimpinnya diutus bersama dengan salah satu orang yang paling bertumbuh di kelompok kecil itu, diutus untuk memimpin kelompok yang lain. Asistennya di sini yang naik menjadi pemimpin. Itu konsep yang kami pakai dari Carl George ya. Nah, sehingga kelompok kecil kami yang dari awal ini dibangun dengan relasi, mereka tetap berjalan saja. Relasi itu nggak pernah berakhir, mereka terus berjalan. Sampai kemudian semua orang yang di dalam itu menjadi leader. Cuma ketika semua orang sudah menjadi leader, misalnya contoh ya, ini sudah bergenerasi, kemudian ada generasi lagi memimpin, sampai kemudian semua orang memimpin begitu. Kami sebulan sekali kami akan kembali ke kelompok ini, tetapi level kami udah berbeda. Level kami adalah pemimpin semua. Kami bukan anak kelompok kecil yang dengan pertumbuhan seperti dulu, tapi kami sudah memimpin semua. Relasi kami tetap berelasi, kami tetap memiliki keakraban bersama-sama, tapi staff level kami sekarang adalah semua sudah menjadi PKK, pemimpin kelompok kecil. Kami sudah level mentoring, bukan lagi level untuk sharing-sharing begitu. Tetapi relasi kami tidak pernah berakhir.
relasi kami tidak pernah berakhir. Meskipun saya udah diutus untuk memimpin kelompok kecil yang lain, saya tetap akan balik lagi ke dalam kelompok itu karena saya berasal dari kelompok itu yang melahirkan saya. Lihat, konsepnya itu semua organisme begitu. Asal jangan terjadi relasi yang tidak sehat, kebergantungan kepada orang tertentu. Nah, dalam metode Carl Jobs itu, di dalam itu biasanya ada ABK, istilahnya begitu, orang berkebutuhan khusus. Nah, ABK ini biasanya butuh perhatian yang sangat besar dalam kelompok kecil. Nah, ini semua kelompok kecil itu pasti ada ABK. Kadang-kadang dia menjadi sumber masalah, kadang-kadang itu normal, selalu ada. Nah, sehingga relasi yang perlu dibangun adalah relasi yang benar-benar sehat tentunya ya, bukan relasi yang akhirnya kebergantungan kepada orang tertentu begitu. Batasannya tergantung kepada gereja. Karena sistem yang kami pakai seperti ini, sehingga relasi itu jadi never ending. Kelompok itu akan selalu ketemu, tidak pernah berpisah, meskipun mereka sudah memimpin kelompok kecil yang lain. Nah, saya tidak tahu sistem yang berlaku di GKPJ. Relasi itu tentunya sebatas sistem yang ada di GKPJ. Contoh, misalnya GKPJ menerapkan split cell. Satu sel sudah melahirkan pisah gini, dan setelah pisah tidak lagi saling berhubungan, ya sudah. Berarti relasi yang dibangun hanya sebatas itu. Mereka selesai, mereka merayakan, mereka perpisahan, dah berpisah. Begitu. Relasinya berarti selesai sampai di sana. Ini nggak ada hubungan dengan ini. Mungkin. Jadi tergantung sistem yang dirancang oleh kelompok kecil yang ada di GKPJ. Kalau di Pekanbaru, kita mengesetnya seperti itu. Jadi relasi itu terus-menerus ada. Meskipun orang yang saya pimpin kayak kelompok kecil saya tadi, Pak Rio tadi yang disebut itu, nanti akan mimpin yang lain, dia nanti akan balik kok, begitu. Karena kenapa ini rumahnya? Seperti kalau nanti saya punya anak saya menikah, suatu hari dia dewasa, dia punya rumah tangga sendiri, tapi suatu hari dia akan balik. Jadi relasi itu tidak akan pernah selesai. Begitu. Oke. Nah, konsep relasi ini dalam prinsip pemuritan ada berbagai pola pikir, masing-masing punya pemahamannya sendiri, masing-masing punya kekuatan dan kelemahan. Dalam konteksnya kami di Pekanbaru, kami mempertahankan itu. Begitu ya. Oke. Semoga menjawab Pak Patno. Silakan Pak Patno, ada yang mau diperjelas? Ada? Cukup jelas Pak Patno? Kalau di saya kayaknya nggak mendengar suara deh. Iya. Bisa dengar Pak Patno? Atau dilanjutkan nanti? Oke, Oke, gimana Pak Patno? Ya. cukup ya, mengenai itu cukup jelas. Cuman mungkin ya cukup jelas lah, cukup jelas. Oke, mungkin kita udah. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Kita berikan kesempatan untuk rekan yang lainnya, silakan. Adakah yang mau bertanya ke Pak Teddy? Ya, Musa, saya boleh bertanya, Musa ya? Ya, silakan. Contoh. Ya, jadi Pak Teddy, saya mau bertanya. Silakan. Ya, saya Yeskiel ya juga dari TK sampai SMA juga di Kalam Kudus Pekanbaru, Pak. Oh, oke. Iya. Oke. Cuma waktu itu mungkin Bapak lagi studi juga ya. Jadi saya kenal Bapak nggak tahu kenal saya atau tidak. Oh, maafkan saya untuk itu. Maaf. Iya, jadi Pak Teddy, saya mau bertanya, tadi kan juga ada respon daripada PKK kita ya, mungkin masalah terbesarnya dia memiliki gairah, tapi memiliki kesibukan, gitu ya. Nah, jadi saya ingin bertanya, khususnya untuk proses, tadi kan dikatakan idealnya kita memiliki waktu yang sangat cukup untuk kita bisa dengan maksimal memfokuskan kepada kelompok kecil. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau misalnya atmosfer kita masih belum menuju ke sana, sedang proses, tetapi di tengah dinamika yang masih sibuk, di saat bersamaan menjalankan kelompok kecil, bagaimana mungkin saran tetap bisa memaintain dengan baik kelompok kecil? Terima kasih untuk pertanyaannya, Bro. Sekali lagi saya akan menjawab ini dengan segala kesederhanaan yang ada ya.
menjadi pemimpin itu bayarannya mahal. Kadang luka di hati, terkadang uang, terkadang hati untuk jemaat. Sehingga ketika memilih seorang pemimpin, ada dua hal yang menjadi patokan. Pertama, dia harus clear itu panggilan Tuhan untuk menjadi leader. Sehingga kalau itu menjadi priority, maka kesibukan bisa di-cover. Sibuk adalah masalah priority. Saya nggak bisa memungkiri, ini yang tadi yang memberikan statement sibuk, itu tidak salah. Karena semua orang sibuk. Seringkali hamba Tuhan juga begitu, sibuknya sampai nggak ada waktu untuk PKK, betul ya? Tetapi ketika menyadari prioritas, maka kita akan mengeset kemana kita harus sibuk. Jadi masalahnya bukan di sibuk, tapi di prioritas. Berarti ketika kita mau melatih PKK, kita bukan melatih tentang bagaimana mengatasi kesibukan, bukan. Tapi melatih bagaimana mengatasi prioritas. Itu poin pertama. Kedua, tidak semua orang bisa menjadi PKK. Kalau di Pekanbaru, semua PKK harus punya 3 prinsip. FAT, kalau pernah tahu ya. Faithful, available, teachable. Available-nya. Jadi kalau dia faithful, setia, dia teachable, mau belajar, dia pengetahuan doktrin kuat. Tapi memang saat ini karena profesi, misalnya dia dokter, berarti mungkin belum waktunya, gitu aja. Bukan dia salah, bukan. Karena mandat panggilan di profesi itu, dia harus tekuni dulu. It's okay. Perlu cari yang lain. Perlu available. Kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman, kita jangan counter dengan bijinya, sibuknya, karena semua orang sibuk. Tapi counter dan kemudian perdalam, kita berjuang dengan firman Tuhan tentang priority. Karena ketika prioritas jelas, kita tahu harus sibuknya kemana, gitu aja. Ya, semoga menjawab. Thank you. Ya, oke Pak Teddy, mungkin sedikit tambahan dari respon ini. Berarti kan kelompok kecil itu harus yang komitmen ya, harusnya seperti itu, yang sangat komitmen memprioritaskan kelompok kecil. Nah, apakah di konteks gereja Kristen Kalem Kudus ada satu step lagi, mungkin satu kelompok atau satu step sebelum masuk ke dalam komit, yang kelompok komit? Intinya misalnya kita katakan core-nya. Nah, sebelum itu mungkin ada yang sibuk, ada yang mungkin masih mau coba, atau itu ada nggak step sebelum itu? Yang Bro sampaikan itu seperti konteksnya Saddleback ya, gereja dari Saddleback begitu, sampai masuk ke inti core, mereka ada sarana untuk level-level komitmen tertentu. Kalau di Pekanbaru tidak ada. Kami tidak ingin memberikan kelompok tandingan, di mana orang bisa memilih nyaman di kelompok tertentu dan mengabaikan kelompok utama. Sehingga memang ibadah dan kelompok kecil. Selebihnya di luar kelompok kecil berjuang di ibadah begitu. Dan kita mengeset ibadah dengan maksimal firman Tuhan yang paling optimal untuk kemudian menolong mereka. Ketika mereka digerakkan Tuhan, apakah memang panggilannya di kelompok kecil. Dan kami tidak ingin menurunkan standar kelompok kecil. Tetapi kalau bicara soal tahapan memulainya dulu, kami kan pernah ada di fase kelompok kecil non-pemuritan. Ada kelompok kecil tapi non-pemuritan. Nah, untuk beralih ke sana, kami mendapati bahwa kelompok kecil kami yang sebelumnya sangat bergantung kepada bahan. Kelompok kecil untuk menyelesaikan bahan. Itu pemahaman yang sangat salah. Kelompok kecil bukan untuk menyelesaikan bahan. Bahan menolong proses pertumbuhan spiritual, tapi bukan menyelesaikan. Sehingga saya waktu itu meng-cut bahan, saya memberikan waktu free 1 tahun kepada anggota komsel kami dalam masa peralihan menjadi gereja pemuritan. Maka kemudian apa yang dilakukan? Mereka bisa pergi makan bersama-sama, mereka bertemu, mereka doa bersama-sama, sehingga tidak terikat bahan. Kalau mereka mengatakan, wah bingung mimpinnya, kita latih. Begitu. Kami ada standar untuk latih itu, tetapi 1 tahun kami cut bahan itu, konteks kami ya, sekali konteks kami, untuk beralih. Begitu, kami mulai dari sana. Jadi kami memang ada tahapan-tahapan, tetapi tidak memfasilitasi di dalam waktu yang bersama ada pilihan lain daripada kelompok kecil. Begitu kira-kira. Terima kasih. Thank you, semoga menjawab ya. Ya, terima kasih Sisi. Ya, adakah dari PKK lainnya yang mau tanya atau dari AKK? Silakan. Satu lagi pertanyaan ya. Ada? Karena sudah cukup lengkap apa yang disampaikan oleh Pak Teddy ya buat kita. Oke. Nggak ada ya?
Kalau nggak ada, saya serahkan kembali kepada Muse Nathan, ya. mungkin sedikit mendorong teman-teman seperti pesan yang Muse Nathan berikan ke saya sebagai penutup, nggak panjang teman-teman. Ya. Kelompok kecil itu adalah keluarga. Bukan garis darah keluarga papa mama, tapi garis darah Kristus ya. Keluarga kadang-kadang berperang. Kadang-kadang papa mama bergumul untuk bercerai, tapi Tuhan menolong. Anak terkadang terkena isu narkoba dan yang lainnya. Tapi bukankah keluarga-keluarga seperti itu yang kita miliki yang tidak sempurna, tapi kita menerima tanpa menghakiman. Bahkan sampai hari ini tidak ada keluarga Kristen yang sempurna. Saya masih ingat ketika saya bertanya kepada Ibu Helen Pratama, seperti apa suaminya sebagai imam, Chloe? Oh, suami saya biasa-biasa aja, bukan spiritualitas gimana, bahkan kalah sama pendeta Nuh, katanya begitu. Poinnya bukan di sini. Poinnya tetap menerima, belajar bertumbuh bersama-sama tanpa menghakimi, tapi terus berjuang sebagaimana keluarga. Kelompok kecil seperti itu. Jadi jangan pernah menyerah. Kita sudah di track yang benar. Itu aja. Thank you. Thank you, Muse Nathan. Oke. Terima kasih ya, Pak Teddy. Sudah sharing, sudah banyak hal yang dibicarakan dan sangat memberkati dan mendorong setiap kami ya. Saya yakin ini merupakan satu insight-insight yang baik bagi kami untuk terus maju dalam pemuridan melalui kelompok kecil. Saya serahkan kepada Lause Linda Fernandez, silakan. Lause. Silakan di closing, Lause. Baiklah, acara tanya jawabnya cukup seru ya, dan kiranya boleh memberkati setiap kita ya yang ada di anggota kelompok kecil baik sebagai PKK maupun AKK. Baiklah, acara hari ini akan kita sudahi dan saya minta Muse John untuk memimpin kita di dalam doa penutup. Silakan. Kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami sungguh bersukacita dan bersyukur jika malam hari ini Tuhan sudah menyertai memberkati pertemuan kami, khususnya gathering kelompok kecil ini. Tuhan, banyak hal yang sudah kami dengarkan, yang sudah kami pelajari, bahkan kesaksian pengalaman dari hamba-Mu, juga melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya apa yang sudah kami dengarkan sepanjang acara ini berlangsung, sepanjang gathering KK ini berlangsung, itu dapat kami pakai sebagai pedoman di dalam kehidupan pelayanan kami, khususnya sebagai PKK maupun juga sebagai AKK. Tuhan, kami percaya bahwa pertemuan kami malam hari ini tidak berlangsung dengan sia-sia, tetapi Tuhan sudah memberkati kami semua melalui hamba-Mu penginjil Teddy, melalui kesaksian, melalui kebenaran firman Allah, melalui ceramah yang sudah disampaikannya. Tuhan, kami sebagai sesama rekan kerja dan juga sebagai sesama keluarga Allah menyerahkan hamba-Mu ini secara khusus ke dalam tangan pimpinan Allah. Tuhan, tambah-tambahkan hikmat kuasa Allah kepada hamba-Mu, khususnya di dalam memimpin gereja Kalam Kudus yang ada di Pekanbaru secara pelaku kecil di tengah-tengah gereja hamba-Mu ini. Kami sekali lagi Tuhan mohon berkat Allah untuk hamba-Mu yang ada di gereja Kristen Kalang Kudus Pekanbaru ini. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Saya, kami semua sudah diberkati, anak-anak Allah mempersiapkan acara ini, bahkan sepanjang acara ini berlangsung, Tuhan juga berkati mereka. Semua rumah tangga, usaha, pekerjaan mereka, studi dari
kepada saudara-saudara kami ini. Sekali lagi Tuhan, kami memuji-muji Allah, bersyukur atas kebaikan Allah yang sudah memberikan kami kesempatan untuk mengikuti Tuhan. Dalam nama Tuhan juga bersyukur untuk gathering kelompok kecil ini. Amin. Ya. Makasih contoh. Baiklah, acara gathering kakak kita berakhir di sini. Terima kasih untuk atensi dari semua rekan-rekan yang ada di rumah maupun yang di studio. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Makasih contoh Teddy. Tuhan berkati Bapak. Terima kasih, Keluarga Sisi. sana, sama-sama. Sisi. Terima kasih, Terima Musa. kasih Iya, Contoh Teddy. Terima kasih Salam buat Iya. semuanya, keluarga. Bapak Salam Ibu. juga untuk Teddy. Pak Nomonika ya. Terus berjuang ya. Jadi, ya. Bro Christopher, Iya, thank you salam juga. buat God bless Pak ya. Nomonika. Bro Salam. Antonius, Bro Thank Eli, you, thank you Teddy. semuanya. Ya, terima kasih Pak Thank Teddy. you. Iya, Bro Teddy.